Hello, how are you today, students? Welcome back with me, Mem Intan. Dan pada hari ini, Mem akan mengajak kalian untuk belajar dari KD 7, KD 7, yaitu dan tujuan pembelajarannya adalah. Nah, baik, sebelum kita masuk ke materi inti di KD 7 ini, saya ingin taruna-taruni sekalian, kalian memperhatikan dua gambar yang Mem tayangkan. Yang pertama dan yang kedua. Oke, baik. Pertanyaan Mem, gambar pertama itu siapa ya? Ya, betul sekali. Gambar kedua. Oke. Nah, students, what do you know about them? Apa yang kamu tahu tentang kedua orang tersebut? Siapakah mereka? Yang jelas mereka adalah orang-orang terkenal, or in English we call them as an idol, favorite person, orang-orang diidolakan. Oke. Apa yang kamu tahu tentang kedua orang tersebut? Yang pertama Anggun C. Sasmi dan yang kedua adalah Lionel Messi. Saya rasa kalian tidak asing lagi dengan kedua wajah tersebut karena mereka adalah idola. So today students, we are going to talk about your idol. Kita akan berbicara tentang pengalaman kamu terhadap orang-orang ini. But before we go on, I will give you some vocabularies about our task today. Saya akan kasih beberapa kata dan your task is, tugas kamu adalah seperti biasa, repeat after me. Ulangi setelah saya. Check it out. Hit by lightning. A meet and greet event. Excited. Love you. Memorabilia. Set up. Waved. Proud. Sang along. Autograph. Speechless. Unreal. Cool. Awesome. Friendly. Nervous. Amazing. Okay, well students, let's go into the material. Now I will give you some one text talk about an idol juga. Saya akan memberikan kalian satu teks masih ngomongin tentang idol. Nah, ini dia. Perhatikan teksnya baik-baik, silahkan dibaca dulu sebentar. Oke, bisa di pause videonya sebentar, dibaca. Baca teksnya dari paragraf 1, kedua, ketiga sampai terakhir. Dibaca kuat-kuat supaya kedengaran di video kamu. Di pause baru kemudian dibaca sampai teksnya benar-benar selesai dibaca. Kalau sudah dibaca dan dipahami, I would like you to answer 10 questions about. Saya ingin kamu menjawab 10 pertanyaan yang berhubungan dengan teks tersebut. Nah, untuk kegiatan ini sama seperti tadi saat membaca teks, kamu stop dulu videonya, kamu fokus ke pertanyaannya, kamu cari jawabannya berdasarkan teks. Kemudian kalau sudah selesai kamu jawab semua pertanyaannya, kamu lanjut menyaksikan video saya. Tetapi kamu harus baca dulu jawabannya satu persatu. Misalnya nomor 1 baca pertanyaannya, jawab. Nomor 2 baca pertanyaan, jawab sampai soal nomor 10. Nah, sesudah itu baru kamu lanjutkan menyaksikan video saya. Students, you have answered the question and you have mastered the text. Kamu sudah menjawab pertanyaannya, sudah menguasai teksnya. Now I would like you to analyze again the text. Saya ingin kamu menganalisa kembali teks tadi. Coba lihat, perhatikan kata-kata atau verb atau kata kerja yang dipakai dalam teks itu. Verbnya kebanyakan menggunakan verb keberapa? Ya, betul sekali, verb 2. Kalau dia verb 2, berarti nama tense yang digunakan adalah, ya, betul sekali, simple past tense. Simple past tense yang sudah kita pelajari di KD sebelumnya, KD 6 kemarin, minggu yang lalu. Nah, students masih ingat formnya simple past tense itu apa? Ya, betul sekali, subject plus verb to.
subject plus bentuk kata kerja kedua. And then students, remember if we use simple past tense in a sentence, kalau kita menggunakan simple past tense berarti kejadiannya sudah berlalu. So, like an example on the text, seperti yang ada di teks itu menceritakan pengalaman penulis di masa yang sudah lewat, di masa yang lampau. Well, students, based on the text, berdasarkan teks dan juga beberapa kegiatan yang sudah kita lalui tadi, yang sudah kita kerjakan tadi, let's make a conclusion. Mari kita buat kesimpulan bahwa ketika kita menceritakan kembali pengalaman kita, menceritakan kembali pengalaman kita yang sudah lewat, baik secara lisan maupun tertulis, that's called recount text. Itu disebut recount text. So in basic competence 7 di KD 7 ini kita akan fokus to recount text. Kita akan belajar ke recount text. What is recount text? Apa itu recount text? Seperti yang Mem sudah sampaikan tadi, bahwa recount text adalah teks yang menceritakan pengalaman penulis di masa yang lampau, yang sudah lewat. So what are the part of recount text? Bagian-bagian recount text apa saja? Oke, kita perhatikan strukturnya atau susunan teksnya. Yang pertama, ada orientation. Orientation itu apa? Itu berisi tentang what, where, when, and who. Tentang apa, siapa pelakunya atau yang terlibat dalam teks, di mana dan kapan. Kemudian part yang kedua adalah series of events atau kejadian-kejadian, pengalaman-pengalaman yang kamu alami yang ada di teks. And the last one is reorientation, feelingnya, feltnya. Nah, students, I think that's all about our material today. Cukup untuk hari ini. Kita sudah membahas mulai dari idle tadi, idle, kemudian beberapa vocabulary yang biasa kita gunakan untuk KD ini. Kemudian kita sudah membahas satu contoh teks yang berisi pengalaman penulis tentang pengalamannya bertemu dengan seorang idol, kemudian menjawab beberapa pertanyaan yang membawa kita menguasai satu teks tersebut, sehingga akhirnya kita menyimpulkan bahwa contoh teks tersebut disebut sebagai recount text. Dan recount text tadi terdiri dari 3 bagian. Maksud saya teks recount text punya 3 bagian. Yang pertama orientation, yang kedua series of events, dan yang terakhir adalah reorientation. Dan language features atau struktur bahasanya, tenses yang biasa dipakai adalah simple past tense, subject plus verb to, karena kejadiannya sudah lampau. Well, students, sekarang Mem akan memberikan kalian 2 latihan untuk kamu kerjakan selama 1 minggu ini. 1 minggu, jadi mulai dari hari ini sampai hari Rabu minggu depan, kerjaan kamu dari saya adalah ini. Yang pertama adalah you have to make another video. Saya ingin kamu membuat video lagi. Isinya apa? Video kamu menonton, mendengarkan, dan menyimak baik-baik video saya. Jadi nanti kamu harus menggunakan 2 HP. Artinya kamu harus bekerja sama dengan orang di rumah kamu atau teman kamu. Jadi kamu buka video saya, kamu dengarkan mulai dari awal sampai akhir. Ketika saya di video bertanya itu kamu jawab. Ketika saya bilang repeat after me, misalnya vocabulary-nya kamu ulang. Jadi videonya berisi kamu sedang menonton dan menjawab atau merespon video saya. That's the first task. Itu tugas yang pertama. And the second task is, tugas yang kedua adalah you have to make your own recount text. Jadi kamu harus membuat satu teks recount. Satu teks berisi pengalaman kamu di masa yang lampau. Yang dimulai dari orientation, pembukaannya, kapan, di mana, siapa, kemudian diikuti dengan kegiatan-kegiatan atau pengalaman-pengalaman yang kamu rasakan, dan terakhir perasaan kamu bagaimana. Itu saja kegiatannya. Ya, untuk kegiatan seminggu ini, thank you very much. Have a nice doing, have a nice working, and have a nice activities at home. Thank you, goodbye.